Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Hera Safira, eee, yang akan, berdiskusi bersama pada malam hari ini terkait materi TIU lanjutan kemarin teman-teman ya. Kemarin kita sudah membahas kurang lebih 19 atau 20 soal. Di kesempatan pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Baik, sebelum, berdiskusi lebih jauh, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar diberikan kelancaran dan keberkahan untuk kita semua. Berdoa, saya persilahkan. Amin amin ya rabbal alamin, berdoa saya cukupkan. Baik teman-teman, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita bersama memulai diskusi pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau konfirmasi atau memastikan terkait pemahaman teman-teman sekalian, nanti boleh langsung raise hand atau di chat box ya, supaya saya kelihatan seperti itu. Saat saya menjelaskan juga jika ada interupsi atau sesuatu yang harus dipastikan, saat itu juga boleh langsung diinterupsi penjelasan saya teman-teman ya. Jadi feel free saja untuk raise hand dan chat box kapan saja, seperti itu. Baik, saya izin share screen ya, langsung ke soal saja. Baik, sudah terlihat ya teman-teman ya. Nah, supaya lebih jelas, kemarin kita membahas sampai nomor 19 ya kalau tidak salah ya. Sebentar saya cek lagi. Sampai nomor 19 sampai nomor ini teman-teman ya, yang hasilnya kemarin 4:3. Baik, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 20 teman-teman ya. Untuk nomor 20 ini masih menyangkut materi numerik ya, atau perhitungan murni kuantitatif. Oke. Untuk sekedar trik teman-teman ya, untuk mengerjakan materi numerik atau perbandingan kuantitatif ini, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu, diidentifikasi terlebih dahulu apakah perbandingan ini sebanding atau berbanding terbalik, seperti itu. Karena nanti akan menentukan letaknya. Dikatakan sebanding apabila semakin besar X, misalnya semakin besar X, makin besar X, maka Y juga semakin besar. Ini berarti berbanding lurus. Kalau berbanding terbalik, semakin besar X, maka Y-nya semakin kecil. Seperti itu. Baik. Kita langsung saja ke soal. Bagus mampu mengerjakan pekerjaan X dalam 30 hari. Angga mampu mengerjakan 10 hari. Sedangkan Adi mampu mengerjakannya 15 hari. Jika mereka bertiga bergabung untuk mengerjakan pekerjaan X bersama-sama, berapa harikah pekerjaan itu diselesaikan? Oh, jika soal seperti ini, teman-teman tinggal langsung gini aja. Bagus mampu mengerjakan X dalam 30 hari. Kalau ditanya pekerjaan gabungan gitu ya, berapa lama? Pekerjaan gabungan. Teman-teman, cara cepatnya adalah dengan mengetahui si FPB-nya dari 30, 10, dan 15. Ini cara cepatnya teman-teman. Jadi teman-teman cari aja FPB-nya berapa. Jika yang ditanya itu pekerjaan gabungan, misalnya seperti di soal ini, Bagus itu 30 hari, Angga 10 hari, Aldi 15 hari. Kalau mereka bergabung mengerjakan suatu pekerjaan berapa hari? Nah, jadi kalau mereka bergabung itu cara nyarinya, cara cepatnya adalah teman-teman tinggal cari FPB-nya saja. FPB dari 30, 10, dan 15 adalah berapa? 5.
Sehingga jawabannya 5. Nah, itu cari FPB. Teman-teman, FPB itu faktor persekutuan terbesar, teman-teman ya. Jadi teman-teman cari pengali mana yang bisa teman-teman kalikan sehingga hasilnya 30, 10, dan 15. Yaitu 5. Karena 5 kali 6 bisa jadi 30. 5 kali 2 itu 10. 5 kali 3, 15. Nah, seperti itu. Atau teman-teman bisa pakai pohon faktor seperti itu ya untuk nyari FPB. Nah, kita coba aja ya pakai pohon faktor ya 30 untuk mengingatkan teman-teman jika lupa ya terkait cara mencari FPB. Baik, untuk FPB 30 kita buat pohon faktornya 3 dikali 10. Untuk 10 itu 2 dikali 5. Untuk 15 itu 3 dikali 5. Nah, untuk FPB sendiri teman-teman cari mana 10 ini diturunin lagi 2 kali 5 ya. Nah, untuk FPB ini teman-teman cari pengaliman yang sama. Nah, ini kan ada 3, 2, 5. Yang dibulatkan yang bentuknya seperti ini teman-teman ya. Ini 2 dan 5, ini 3 dan 5. Jadi mana yang sama? 5 kan? Nah, sehingga FPB-nya 5. Ini cara pertama teman-teman, cara cepatnya. Cara kedua, teman-teman bisa mencari dengan cara disatuperkan semua. Jadi, untuk si Bagus itu 1/30 karena Bagus mengerjakan si X itu dalam waktu 30 hari. Maka Bagus adalah 1/30 X gitu ya. Ditambah si Aldi, ini kita bagi dua ya. Cara pertama, si Aldi mengerjakan 15 hari, berarti 1/15 X ditambah 1/10 X ya. Sudah, tinggal kita kerjakan. Kita samakan penyebut 30. Nah, untuk 30 sendiri 30 bagi 30 itu 1 kali X tambah 2X, 30 bagi 15 2, 30 bagi 10 3. Sama dengan 6X per 30 atau 6 ini teman-teman ya. 6X per 30. Sehingga 6X per 30 ini kita samakan 0 teman-teman. Nah, ini ujungnya kita samakan 0 sehingga X sama dengan 30/6. Dia pindah ruas dibagi ya teman-teman ya. 30 bagi 6 sama dengan 5. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya sama 5. Pada intinya, untuk lebih mudahnya teman-teman bisa mencari FPB-nya saja atau disatuperkan semua teman-teman, seperti itu. Satuperkan semua dijumlahkan sama dengan 0. Udah, teman-teman tinggal cari nilai X-nya berapa, seperti itu. Kenapa 0? Karena 0 itu dianggap pekerjaan selesai teman-teman, 0 hari. Saat mereka bergabung, pekerjaan itu selesai, makanya 1 per hari mereka dijumlahkan semua sama dengan 0 karena saat mereka bergabung pekerjaan selesai sehingga sama dengan 0. Sehingga karena sama dengan 0, X-nya bisa kita cari teman-teman, seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Sudah mulai panas teman-teman. Teman-teman boleh disiapkan coret-coretannya ya supaya kita bisa mengerjakan sama-sama, seperti itu. Baik, untuk soal selanjutnya masih soal cerita. Dalam kegiatan kerja bakti, jika dikerjakan oleh 24 orang, maka selesai dalam waktu 4 jam. Jika banyaknya yang datang adalah 36 orang, maka banyaknya waktu yang diperlukan. Nah, untuk soal ini, teman-teman, kita harus merujuk pada jenisnya, jenis perbandingannya. Apakah berbanding lurus atau terbalik seperti itu. Caranya seperti ini teman-teman. Ini cara mencarinya kita bisa pakai logika dulu, mengidentifikasi apakah dia perbandingan terbalik atau berbanding lurus seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa 24 orang itu selesai 4 jam. Nah, kemudian saat
dia menjadi 36 orang, berapa jam gitu ya? Ditanya berapa jam. Nah, teman-teman, logikanya semakin banyak orang, apakah semakin besar waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan? Kalau semakin besar berarti dia berbanding lurus, karena semakin banyak orang, semakin tinggi waktu. Jadi perbandingannya meningkat semua. Sedangkan logikanya, misalnya saja kita bangun rumah. Semakin banyak kuli yang bekerja atau tukang bangunan yang bekerja, otomatis rumah kita lebih cepat jadi, seperti itu kan ya, lebih cepat selesai, lebih cepat rampung. Otomatis semakin banyak orang berarti waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Nah, sehingga ini perbandingan terbalik. Oke, nah untuk perbandingan terbalik, teman-teman, kita balik saja apa perbandingannya. Kita buat perbandingan seperti ini. Saat dia 36 orang, berarti 36 dibagi 36 per 24 sama dengan 4 per T. Kenapa begini? Karena 4 ini kan milik siapa sebenarnya? 4 jam ini kan milik 24, teman-teman ya. Jadi kalau ini rumus perbandingan terbalik. Kalau perbandingan lurus, kita buat seperti ini, teman-teman. 36 per 24 sama dengan T per 4. Karena apa? Karena dia 24 orang kan dia bilang tadi 4 hari. Harusnya dia berada di sebelah kanan atau selurusan gitu ya, selurusan dengan 24 si 4-nya. Lalu 36 itu berapa jam yang ditanya. Sedangkan karena ini berbanding terbalik, maka T per 4 ini kita balik menjadi 4 per T, teman-teman. Jadi harusnya kan 36 ini berapa T, tapi di sini kita buat karena dia perbandingan terbalik, 36 ini selurusan dengan angka 4, seperti itu. Baik, ini tinggal kita kerjakan saja teman-teman, karena kita udah tahu dia perbandingan terbalik. Oke, ada yang bisa kita sederhanakan, 36 sama 24 sama-sama kita bagi nama kita bagi 4 ya teman-teman ya, bagi 6. Berarti 6 per 4. Oh, bagi 12 teman-teman ya, biar lebih cepat. Sama-sama kita bagi 12 saja. Bagi 12. Berarti 3 per 2 sama dengan 4 per T. Udah, tinggal kita cari T-nya aja teman-teman. Berarti 3T sama dengan 8. T sama dengan 8 per 3 jam. Nah, untuk 8 per 3 jam ini, kita jadikan pecahan campuran dulu teman-teman. Ini jadi 2 per 3, ya kan? Nah, karena 2 per 3 ini 2 per 3 jam, sedangkan di opsinya dalam bentuk menit, kita jadikan 2 per 3 ini dalam bentuk menit, teman-teman. Caranya gimana? Karena 2 per 3 ini jam, kita mau jadikan menit, kita kalikan 60. Nah, 2 per 3 kali 60, 60 bagi 3 itu 20. 20 kali 2, 40. Oke, sehingga jawabannya 2 jam, ini kan 2 jam ya, 2 jam 40 menit. 2 jam 40 menit. Jawabannya adalah A. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Sejauh ini teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi? Silakan ya teman-teman ya. Aman Kak? Oke. Baik, jika teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh langsung raise hand ya. Sehingga setelah kita bahas sama-sama seperti ini, untuk tryout selanjutnya teman-teman saya harap lebih bisa menjawab seperti itu ya, atau setidaknya ada pertambahan nilai seperti di bidang TIU dan bidang-bidang lainnya. Karena setelah ini masih banyak TO-TO yang lain teman-teman ya.
Jadi dipantengin terus aja. Oke. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, masih berkecimpung di soal cerita, teman-teman. Karena kemarin sudah kita bahas lebih jauh mengenai peranalogian dan silogisme, sekarang kita fokus ke soal-soal cerita dan figural. Baik, untuk soal nomor selanjutnya ini materinya adalah terkait soal cerita. Nah, langsung saja kita operasikan. Dalam sebuah kotak terdapat 200 kelereng yang terdiri dari kelereng kecil dan besar. Ada 130 kelereng hijau, 35 diantaranya kelereng besar. Jumlah kelereng besar dalam kotak tersebut ada 75 buah. Berapakah jumlah kelereng kecil yang tidak berwarna hijau? Sebenarnya soal ini teman-teman, kalau kita jeli ini sangat mudah teman-teman ya. Cuma kita bermain di kata-kata saja. Oke, kita lihat ya. Jadi kotak itu ada 200 kelereng. 200 kelereng itu ada yang ukuran kecil, ada yang besar gitu ya. Nah, ada 130 dari 200 ini yang berwarna hijau. Oke. 130 warnanya hijau. Lalu 35 diantaranya kelereng besar. Berarti dari 130 ini, 35 diantaranya itu kelereng besar. Nah, jumlah kelereng besar dalam kotak, berarti dalam kotak itu dari 200 ini maksudnya teman-teman ya, karena kan satu kotak isinya 200, seperti itu. Jumlah kelereng besar dalam kotak ada 75 buah. Kelereng besarnya, sorry kita buat di sini aja. Kelereng besarnya ada berapa? 75. Yang ditanya berapakah jumlah kelereng kecil dan tidak berwarna hijau. Oke, kelereng hijau kan tadi ada 130 teman-teman ya. Nah, yang berwarna hijau ada 130, ukuran besarnya ada 35. Berarti yang berwarna hijau ukuran kecil ada berapa teman-teman? 130 dikurang 35 gitu ya. Ini ukuran kecil. Dan berwarna hijau, berarti ada 95 ya. 95 ini hijau dan kecil. Udah, yang ditanya apa? Kelereng hijau, tapi jumlah kelereng kecil tapi tidak berwarna hijau. Nah, untuk kelereng kecilnya kita cari dulu nih. Ada berapa? Karena kelereng besar ada 75, kelereng kecilnya 125 gitu ya dari 200. Oke, jumlah kelereng kecil ada 125, berarti yang ditanya kecil dan tidak hijau. Ya sudah teman-teman, kelereng kecil yaitu 125, kita kurangkan kelereng kecil namun tidak berwarna hijau, namun berwarna hijau, yaitu 95. Nah, 125 kurang 95 yaitu 30. Seperti itu teman-teman ya. Jawabannya C. Nah, teman-teman, ini kita kalau cara mudahnya menurut saya untuk soal cerita ini, teman-teman dibagi dulu per kata. Karena kan kalau kita baca sekaligus itu akan terasa sangat menyulitkan seperti itu ya, karena terlalu banyak kata-katanya. Jadi teman-teman bagi dulu misalnya 200, jumlah yang besar kita ketahui 75. Berarti jumlah yang kecil bisa kita cari. Kita cari dulu 125. Lalu kita klasifikasikan lagi yang warna hijau ada berapa, lalu yang warna hijau besar dan hijau kecil ada berapa. Sehingga nanti kalau udah terklasifikasi seperti itu, kita bisa menentukan dengan mudah terkait pertanyaannya apa gitu. Karena kita udah tahu jumlah yang tidak ditanya. Sehingga jumlah yang ditanya itu kita bisa langsung mengurangkan atau menjumlahkan saja. Seperti itu. Baik teman-teman. Saya lihat di chatbox belum ada pertanyaan ya teman-teman ya. Berarti bisa kita lanjut teman-teman. Nah, untuk soal selanjutnya. Nah, ini soal mudah teman-teman. Dia tanya median. Ini soal mudah namun
Kalau teman-teman buru-buru, teman-teman pasti, keseleo atau, bisa jadi salah, nauzubillah ya, bisa jadi salah jawabannya karena terlalu buru-buru dan kurang teliti. Saya pengen lihat ya, teman-teman kira-kira jawabannya apa ini? Boleh di, chat box ya, boleh di-share di chat box. Mohon maaf teman-teman, ke-mute. Nah, eee, saya lihat dulu jawaban teman-teman. Oke, jawabannya good, benar semua ya, C80. Ini kan soal median teman-teman ya. Ingat, kalau mengerjakan soal median itu harus apa? Harus kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau teman-teman tidak mengurutkan itu nanti salah jawabannya. Oh, apa? Absolutely wrong, absolutely incorrect ya. Nah, jadi teman-teman harus, mengurutkan dulu dari yang terkecil. Kalau kita lihat ini terkecilnya yaitu 70, 70, 70. Lalu ada berapa lagi? Ada 80 ya, 80-nya 2, lalu 85 dan 90 ya. Nah, sehingga yang di tengah ini ada 7 kebetulan ya, berarti yang di tengah-tengah tinggal yang 80. Kalau kalau dia jumlahnya genap teman-teman ya, ini kan kebetulan 7 ya, angkanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau, angkanya itu genap, teman-teman jumlahkan dulu 2 angka misalnya ya. 2, 4, 6, 7. Ini kan ada 4 angka teman-teman ya, berarti kan genap. Jika ditanya, median dari angka-angka ini, kan nggak ada yang di tengah nih, teman-teman jumlahkan 2 angka yang berada di tengah, berarti yang ini ya. Nah, teman-teman jumlahkan, lalu bagi 2. Itu untuk mencari median angka-angka yang jumlahnya maksudnya banyaknya ya, banyak angkanya itu genap. 6 tambah 4, 10, 10 dibagi 2, 5. Seperti itu teman-teman ya. Untuk informasi saja. Good, benar semua, kita lanjut. Nah, terkait soal cerita ini, teman-teman yang menyediakan coret-coretan boleh coba dicari. Mungkin sistemnya teman-teman mencari dulu ya, saya kasih waktu 1 menit. Nanti kita bahas sama-sama supaya teman-teman tetap fresh gitu. Walaupun sudah pernah mengerjakan, dikerjakan lagi, tidak apa-apa teman-teman. Siapa tahu pas mengerjakan kemarin tidak dapat jawabannya, sekarang mencoba lagi dapat. Boleh, saya tunggu 1 menit teman-teman ya, monggo dikerjakan. Belum ada yang menjawab? Oke.
Kita coba bahas sama-sama teman-teman ya. Kita coba bahas sama-sama. Baik, untuk soal ini sebenarnya gini teman-teman, logikanya ya teman-teman ya. Saat ditanya jumlah laki-laki dan jumlah perempuan itu berapa? Ini ada yang jawab 1, 74,5. Ya, good. Nah, ini kan kita tahu nih, jumlah seluruh undangan ada berapa teman-teman? Jumlah, gitu dulu ya, biar memudahkan. Jumlah seluruh undangan. Sama dengan teman-temannya yaitu 60 laki-laki dan 50 perempuan, berarti 60 plus 50, yaitu 110. Nah, pada saat pesta, yang hadir itu 65% aja yang laki-lakinya. Nah, laki-laki itu kan ada 60 teman-teman ya. Seluruhnya ada 60. Jadi laki-laki yang hadir itu adalah hanya 65% dari 60 saja. Berapa nih? 65% dikali 60, 39 ya. 65 kali 6 ya 39. Lalu selain laki-laki yang hadir, perempuannya yang hadir hanya 86%. 86% dikali jumlah perempuan seluruhnya ada 50. 86% kali 50 berapa nih? 43 ya. 86, 43 ya. Nah, 43 sehingga jumlah yang hadir ini kita jumlahkan teman-teman. Jumlah yang hadir dijumlahkan saja. 39 ditambah 43 yaitu 82 ya. 82. Nah, yang dicari adalah berapa persen undangan yang hadir. Ya udah, berarti cara mencari persentase undangan yang hadir sama dengan berapa yang hadir dibagi undangan seluruhnya. Undangan seluruh. Nah, teman-teman, yang hadir itu ada 82, undangannya 110. Nah, karena dia nanya persentase, maka harus kita kalikan 100%. Seperti itu. Yang bisa kita coret. 82 dibagi 11. Cari yang mendekati aja, teman-teman. 82 bagi 11. 7, something ya. Oh ya, ini harus dicari ke bawah, teman-teman. Karena di opsinya 70-an semua. Nah, ini jawabannya saya tadi cari 74,55%, teman-teman ya. 74,55 atau sama dengan 74,5 gitu, teman-teman ya. Good. Oke, laki-laki 39. Ya, betul. Seperti ini teman-teman ya, intinya kita cari dulu berapa persentase, berapa jumlah yang hadir dari persentasenya. Lalu untuk mencari persentase yang hadir itu adalah jumlah yang hadir dibagi jumlah seluruh undangan. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, untuk soal ini, teman-teman tetap diminta persentase ya, persentase. Kurang lebih ini permainan kata-kata saja teman-teman ya, enggak terlalu panjang nyelesainya sebenarnya. Tapi teman-teman harus teliti seperti itu. Boleh dikerjakan dulu 1 menit, silakan teman-teman.
Oke, nih ada yang jawab 60%, ada yang jawab 10%. Manakah yang benar? Yang lain ada yang jawab berbeda? Coba Immanuel dicari lagi. Nah, oh Milenia coba dicari lagi. Yakinkah 60%, teman-teman? Baik, kita bahas saja teman-teman ya. Yang benar itu 10% atau 60% kah? Oke, kita coba bahas teman-teman ya. Baik, soalnya dalam suatu perjamuan jumlah peserta yang berusia di atas 30 tahun, oke, berarti lebih dari 30 tahun, kita buat dulu ya model matematikanya. Lebih dari 30 tahun itu jumlahnya 2 kali lebih banyak dari peserta yang berusia 30 tahun. Oke, sebentar, kita hapus dulu ini ya. Yang usia 30 tahun itu kita anggap aja dia X ya teman-teman ya. Lalu yang di soal peserta yang lebih dari 30 tahun itu jumlahnya 2 kali lebih banyak dari peserta yang berusia di bawah 30 tahun. Berarti usianya 2 kali lebih besar daripada usia yang di bawah 30 tahun. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian jika jumlah peserta ada 250 dan jumlah peserta yang berusia di bawah 30 tahun ada 75. Oke, di bawah 30 tahun itu ada 75 orang. Sorry. 30 tahun itu ada 75 orang. Berarti bisa kita masukkan ya teman-teman ya di persamaan ini. Berarti yang jumlah 30 tahun itu ada 2 dikali 75 gitu ya. Berarti yang 30 tahun ada berapa? 150 orang. Lalu yang ditanya, berapa persen jumlah peserta yang berusia 30 tahun? Berarti usia 30 tahun itu bukan yang lebih besar ataupun kurang dari 30 tahun, tapi tepat 30 tahun teman-teman ya. Berarti yang selain dari lebih besar 30 tahun dan kurang dari 30 tahun. Nah, untuk lebih dari 30 tahun ada 150, untuk kurang dari 30 tahun ada 75. Oke, berarti yang 30 tahun ada berapa teman-teman yang tepat 30 tahun? Tepat 30 tahun itu ada dari total semuanya 250, kita kurang dengan yang kurang dari 30 tahun ada 75 teman-teman ya. Lalu yang lebih dari 30 tahun ada 150. Oke, 250 kurang 75 kurang 150 yaitu 25 ya teman-teman ya. Oke, yang ditanya persen jumlah peserta yang usianya 30 tahun. Persentasenya adalah jumlah peserta yang usianya 30 tahun ada berapa? Ada 25 ya. Dibagi jumlah peserta seluruhnya yaitu 250 kali 100%. 25 dibagi 25 habis, tinggal 1 ya. 1 ini ya. Nah, coret-coret, berarti 1 kali 10, 10%. Oke, jawabannya A, teman-teman ya. Seperti itu. Good, Immanuel, 10%. Intinya, kalau kita mencari persentase, itu teman-teman cari dulu. Persentase apa sih yang ditanya? Ini kan yang ditanya adalah jumlah peserta yang usianya 30 tahun. Berarti ditanya dulu, dicari dulu. Yang usianya 30 tahun itu ada berapa sih? Lalu kita bagi dengan jumlah seluruhnya. Seperti itu.
Good, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke soal analogi. Soal analogi ini susah-susah gampang, teman-teman. Mungkin teman-teman yang keunggulannya visual itu bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Namun untuk beberapa orang, termasuk saya sendiri ya, itu agak sedikit sulit untuk visuality-nya, untuk membayangkannya. Boleh teman-teman, saya mau tahu jawaban teman-teman sekalian, boleh di chat box. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab E. Banyak yang berbeda, teman-teman ya. Oke, antara B sama E ya jawaban teman-teman sekalian ya. Oke. Ada lagi yang mau jawab, teman-teman? Silakan. Apakah ada jawaban selain B dan E? Ini yang mendominasi B dan E ya. Oke, kita bahas saja teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di soal ini kan awalnya bentuknya kotak di tengah. Gitu ya. Nomor 1 ya, fokus ke nomor 1. Nah, lalu saat kita lihat ke nomor 2, kotaknya tetap nggak teman-teman? Kotaknya tetap, nggak berubah. Jadi, untuk nomor 4, buletan yang di tengahnya itu jangan berubah teman-teman. Karena dari nomor 1 ke nomor 2, kotaknya alias bangun yang bentuk di tengahnya itu tidak berubah. Jadi tetap bulat. Berarti ini tetap bulat teman-teman. Tetap bulat dengan arsiran hitam. Ini kita anggap arsiran teman-teman ya. Nah, berarti yang A sama E salah gitu ya. Nah, kalau saya mengerjakan figural ini, analogi, harus mengeliminasi dulu jawaban-jawaban yang sekiranya salah, teman-teman, supaya lebih menspesifikkan pemikiran saya. Teman-teman bebas ya mengerjakannya dengan pola apapun bisa. Nah, lalu apalagi yang pindah? Yang kalau kita lihat yang ini ya, segitiga di bawah ini pindah ke tengah gitu ya. Berarti segitiga ini kan yang bawah teman-teman ya, pindah ke tengah bangun yang di tengah tadi itu bangun segi 4, dia pindah jadi gini ya, jadi segitiga ke tengah gitu ya. Nah, berarti yang ini juga pindah teman-teman. Berarti bangun yang ini pindah ke tengah gitu ya, dengan bentuk yang sama. Bentuknya segitiga runcing ke kanan. Berarti yang ini salah teman-teman ya, yang C ya. Karena dia runcing ke depan, bukan karena dia runcing ke kiri bukan ke kanan. Berarti antara B dan D. Nah, teman-teman, setelah dia masuk segitiganya ke tengah, lalu segitiga yang ini pindah ke
ini pindah ke ujung ya, pindah ke ujung dengan menduplikat sama nih dari kalau kita lihat yang nomor 1 itu kan awalnya setengah segitiga ya. Waktu pindah ke nomor 2 jadinya segitiga. Jadinya lingkaran. Yang awalnya setengah lingkaran. Nah, berarti dia 2 kali menduplikasi dirinya sendiri dengan arah pencerminan. Sama nih, berarti awalnya segitiga seperti ini, jadinya segitiga dan segitiga lagi. Gitu ya teman-teman ya. Sehingga jawabannya adalah B. Benar. Jawabannya B teman-teman ya. Berarti teman-teman untuk mengerjakan analogi ini, teman-teman harus melihat satu-satu melihat satu-satu gambarnya dengan detail. Karena di sini ada 3 gambar atau 3 objek ya kan ya. Ada segitiga, segitiga, dan lingkaran. Itu teman-teman harus lihat satu-satu perputarannya. Seperti itu. Itulah analogi teman-teman. Baik, good. Jawabannya B. Kebanyakan memang jawab B ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut. Teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan boleh di chat box ya, atau raise hand boleh, silakan. Nah, soal analogi yang levelnya lumayan advance ini silakan. Sesuai saran saya tadi, teman-temannya dilihat satu persatu objeknya. Pindah kemana, seperti itu. Atau berubah jadi apa. Oke, banyak yang jawab C. Teman-teman yang lain, adakah jawaban yang berbeda? Oke. Oke, kita coba bahas teman-teman ya. Kita buat dulu gambarnya teman-teman. Kita langsung aja kita identifikasi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat satu persatu, yang gambar, sebentar kita buat aja lah. Ini gambar nomor 1 teman-teman ya. Ini gambar nomor 1. Ini ada lingkaran dengan arsiran gitu ya. Lalu ada lingkaran kecil, arsiran, lingkaran bulat yang 1, dan layang-layang. Nah teman-teman, kalau kita lihat ke nomor 2, lingkaran yang ini kan awalnya hitam jadi putih gitu ya. Awalnya ada arsiran jadi tidak ada arsiran. Tapi letaknya tetap sama. Kita lihat sekarang yang nomor 3. Itu dulu teman-teman ya. Nah, awalnya yang sebelah kanan ini hitam. Gini ya bentuknya. Untuk yang nomor 3 ini ya teman-teman ya. Ini kan arsiran, ini arsiran ya. Ini ada arsiran di sini, lalu arsiran di sini, arsiran di sini. Nah, awalnya kan ini di nomor 1 itu
ininya hitam teman-teman ya lingkarannya, jadinya putih lingkarannya dan nggak berubah tempat. Sama nih, berarti ini juga teman-teman. Yang di nomor 3, yang pojok kanan, yang di sebelah kanan nomor 2 dari atas, ini kan awalnya segi empatnya hitam. Kita ubah jadi putih gitu dulu. Mana yang kita bisa eliminasi? Ini masih hitam, berarti ini salah. Ini juga masih hitam, salah. Ini juga masih hitam, salah, dan salah. Oke, sebenarnya C jawabannya teman-teman ya. Udah betul C. Tapi coba kita lanjutkan dulu identifikasi lebih lanjut ya. Gini, jika teman-teman sudah dapat jawaban yang benar dan kebetulan ini memang opsinya tidak terlalu mengelabui gitu ya. Nah, tapi hati-hati teman-teman, kita tetap harus menyelesaikan gitu ya, menyelesaikan analogi kita. Karena tidak jarang di lain soal itu banyak pengecohnya seperti itu. Bisa saja pola yang kita pikir sudah benar, dia jadi salah gitu karena pengecoh tadi. Oke, setelah letak yang lingkaran ini jadi putih, letaknya sama, ini juga jadi putih. Sekarang kita lihat layang-layang di bagian bawah ini, teman-teman. Layang-layang di bagian bawah ini. Dia dari bawah kanan, pojok kanan bawah ke pojok kanan atas. Pojok kanan bawah ke pojok kanan atas. Sekarang kita lihat. Nah, ini kan yang ini teman yang arsiran ya. Dia pojok kanan bawah pindah ke pojok kanan atas, pindah ke sini. Yang mana yang betul? Tapi letaknya tetap sama, teman-teman ya. Letaknya tetap sama. Berarti yang ini yang betul ya. Yang C udah betul tetap. Lalu lingkaran yang ini, teman-teman, lingkaran yang ini dia menghilang ya. Lingkaran yang bawah pojok kiri bawah menghilang. Nah, sehingga yang ini juga harus menghilang nih, yang ini. Kita hilangkan yang C betul ya, berarti ya, tetap betul yang C. Lalu mana lagi? Yang di bulatan di sini tetap tidak berubah, berarti bulatan di sini juga tetap tidak berubah. Yang diarsir ini ya, di sini ya. Yang di sini juga tetap. Oke, berarti udah benar teman-teman. Jawabannya adalah C, karena kita udah ngecek semua bangun yang ada di dalamnya atau semua detail seperti itu. Untuk mengerjakan soal analogi, jangan sekali ketemu langsung, oh ini pasti ini. Karena detailnya ada banyak teman-teman, dan mohon dipastikan lagi untuk semua detailnya. Seperti itu. Baik, kita lanjut teman-teman. Soal analogi lagi boleh dikerjakan dulu teman-teman, sembari kita dengarkan, mohon izin, mohon ada azan ya teman-teman ya. Saya break sebentar.
Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Ini saya lihat di chat box ada beberapa yang menjawab dan rata-rata teman-teman menjawab D ya. Oke, kita coba pastikan. Kita bahas satu-satu per detail teman-temannya seperti biasa. Oke. Kita lihat dulu. Yang pertama bentuknya seperti bentuknya seperti ini teman-teman ya. Terus ada setengah lingkaran di atas. Ada tanda panah, ada tanda panah ke atas. Kalau kita lihat teman-teman ya, ini bertukar saja dia. Tanda panah yang ini pindah ke atas gitu ya. Dan tanda panah yang ini pindah ke bawah. Kalau kita lihat di ini ya teman-teman ya. Oke, berarti dia hanya bertukar teman-teman. Dan tidak merubah arah maupun posisi ya. Dia tidak merubah arah. Dia hanya bertukar tempat saja. Berarti sama pula halnya dengan yang ini. Yang ini yang mau kita cari. Awalnya yang putihnya di sebelah kanan, pindah ke sebelah kiri gitu ya. Berarti di sini. Dan letaknya juga posisinya sama dengan semula yang hitam. Berarti yang putih itu pindah ke atas ya. Karena yang hitam kan sebelumnya di atas ya. Nah, lalu yang hitam yang awalnya di atas pindah ke posisi yang putih. Dia panahnya ngadap ke bawah. Menghadap ke bawah. Seperti itu ya. Lalu apalagi yang berubah? Awalnya ini setengah lingkaran dan berarsir, pindah jadi ditambah setengahnya teman-teman ya. Ditambah menjadi bentuknya setengah lingkaran, ditambah setengah dari setengah lingkaran, yaitu seperempatnya, seperti ini. Makanya bentuknya seperempat, ini tetap diarsir. Oke, berarti ini awalnya segitiga nih teman-teman. Awalnya segitiga yang bentuknya seperti ini, itu bertambah menjadi setengah dari segitiga yang letaknya di bawahnya. Berarti setengah segitiga seperti ini teman-teman ya. Iya. Letaknya tetap di pojok kanan bawah. Berarti gini teman-teman. Iya. Betul, jawabannya berarti apa? Oh ya, ini diarsir teman-teman ya. Dia pindah tempat yang awalnya dia di pojok kiri atas, pindah ke pojok kanan bawah menggantikan si panah putih. Panah putihnya menggantikan si panah hitam. Dan segitiganya bertambah setengahnya yang melekat di bawahnya. Sehingga jadilah ini teman-teman ya. Oke, good. Jawabannya adalah D. Benar teman-teman ya. Kita lihat setiap detailnya. Baik, kita coba lanjutkan. Masih dengan analogi. Silakan teman-teman.
Oke, teman-teman sudah banyak yang menjawab dan rata-rata menjawab B. Mari kita bahas teman-teman ya. Untuk membahas lebih detail terkait perubahan ini teman-teman ya, kita lihat dulu. Bangun yang pertama itu awalnya dia menghadap ke atas teman-teman ya. Lalu dia berubah menjadi menghadap ke kanan, yang berarti dia berputar berapa derajat? Berputar 90 derajat searah jarum jam atau ke kanan teman-teman ya. Oke. Kemudian puzzle-nya itu disatukan teman-teman. Puzzle-nya disatukan, makanya yang atas ini dia masuk ke sini dan disatukan lalu berputar ke kanan atau berputar 90 derajat ya bahasanya ya. Nah, sama juga seperti yang ini. Dia disatukan dulu lalu berputar ke arah kanan. Berputar ke arah kanan 90 derajat. Oke, jawabannya berarti si B. Sebenarnya dia nggak ada yang berubah teman-teman, bentuknya tetap sama, cuma si puzzle-nya dimasukkan saja ke dalam, disatukan seperti itu, puzzle-nya disatukan. Ini yang C jelas salah, yang A jelas salah. Yang E itu kalau puzzle-nya hanya dimasukkan, tapi dia tidak dirotasikan. Padahal kan yang betul adalah dirotasikan 90 derajat atau diputar ke kanan, seperti itu. Yang D ini bentuknya tidak sesuai, karena ada lekukan sedikit teman-teman ya, ada lekukan sedikit di sininya, nah. Sedangkan yang D itu tidak ada lekukan, berarti salah. Oke, jawabannya betul yang B, teman-teman. Oke, semakin panas teman-teman ya. Kita lanjut ke soal analogi selanjutnya yang agak sedikit advance seperti itu. Saya mau lihat jawaban teman-teman sekalian untuk soal ini, silakan. Ada yang jawab A, ada yang jawab C, ada lagi kah yang menjawab? Ini pola pikirnya berbeda-beda teman-teman ya, berarti kalau ada jawaban yang berbeda. Tapi tidak apa-apa, biar kita saling sharing ya, saling diskusi aja. C masuk akal juga sih. Jadi teman-teman ya, untuk mengerjakan soal figural, khususnya ini ketidaksamaan ya, teman-teman harus mencari yang paling spesifik seperti itu. Untuk yang paling spesifik. Dan gini teman-teman, biasanya soal itu nggak semudah itu. Maksudnya seperti ini. Kalau kita sekilas aja lihat soal nomor 30 ya, pasti jawabannya C nih, ya enggak? Karena dia tidak menyatu, ya enggak? Bangun trapesium di dalamnya itu, bangun segi 5 di dalamnya itu tidak menyatu satu sama lain, sedangkan yang lainnya menyatu. Padahal soal itu dibuat sebenarnya tidak semudah itu.
Saat opsi itu teman-teman rasa terlalu mudah dan teman-teman langsung jawab itu biasanya bukan jawaban yang betul, teman-teman. Karena lagi-lagi soal itu tidak semudah itu, walaupun tetap masuk akal yang C. Kita coba bahas aja, teman-teman ya. Kita coba bahas. Ini jawabannya C atau A? Jawabannya adalah A, teman-teman. Kenapa begitu? Baik, kita bahas ya. Intinya, ini kan ketidaksamaan. Kita nyari yang berbeda dari yang lainnya, dengan pola berbeda. Nah, jadi yang berbeda itu A. Kenapa? Karena A sendiri yang tidak memiliki yang bangun di dalamnya itu tidak menyentuh bangun di luarnya, menyentuh dalam hal bagian sisinya. Bangun di dalamnya, bagian sisinya tidak menyentuh bangunan yang rumahnya ya, atau bangunan besarnya. Atau kita sebut rumahnya aja ya, rumahnya itu artinya bangunan yang di luarnya. Seperti itu, teman-teman. Kalau kita lihat, sebenarnya yang bagian A ini nyentuh nggak sih dia? Dia menyentuh, tapi hanya sudut-sudutnya saja. Apa ya, titik sudutnya, seperti itu. Kalau kita lihat nih, nggak ada satu sisi pun yang menyentuh sisi lain dari segi empatnya. Ya enggak? Ini kan trapesium ya, teman-teman ya. Ada nggak sih sisi trapesium yang menyentuh sisi segi empat sebagai rumahnya itu? Tidak ada. Kalau kita lihat yang B, dia ada nih menyentuh. Ini kita lihat, ini menyentuh kan? Ini menyentuh, sebelah juga menyentuh. Yang C juga sisinya menyentuh atau bergabung gitu loh dengan rumahnya. Begitupun yang D, ada bagian sisi yang menyentuh. Sedangkan yang A itu tidak ada bagian sisi yang menyentuh. Hanya bagian titik sudut saja. Seperti itu. Jadi jawabannya yang A. Misalnya timbul persepsi, kenapa enggak yang C? Kan yang C itu berbeda sendiri, yang dimana yang lainnya itu menyatu, tapi kok yang C tidak menyatu. Nah, jadi pilihannya yang C. Lagi-lagi teman-teman ya, saat teman-teman beranggapan bahwa ini soal mudah sekali, tinggal kita lihat secara kasat mata aja udah kelihatan nih yang C tidak menyatu, sehingga jawabannya yang C. Biasanya itu penjebak saja, teman-teman. Soal itu tidak semudah itu. Jadi coba telaah lagi, adakah pola yang lain. Jika teman-teman udah telaah lagi dan memang teman-teman rasa tidak ada pola yang lain, baru pilihlah si C. Seperti itu ya. Seperti itu. Biasanya ini soal menjebak. Sehingga teman-teman langsung menjawab C. Oke. Tadi siapa yang jawab A? Ucapkan selamat kepada banyak ya. Ada Fatim, Immanuel, dan Falsyah. Good. Jawabannya A, teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan. Oke. Silakan teman-teman. Ini setiap detail sangat amat detailing, sangat amat ruwet ya, karena setiap detail harus kita perhatikan. Baik, silakan coba dijawab teman-teman soal ini. Saya mau lihat teman-teman jawabannya apa.
Baik, baru 2 yang jawab. Ada lagi teman-teman? 2 orang yang menjawab, namun jawabannya juga berbeda satu sama lain. Ada lagi kah jawaban yang berbeda, teman-teman? Silakan. Baik, kita bahas saja teman-teman ya, jika belum ada. Ada 2 kandidat nih yang menjawab A dan B. Yang manakah yang betul? Baik, kita coba bahas ya teman-teman ya. Karena yang ditanya adalah nomor 3, 4, dan 5. Nomor 2 maksud saya. Nah, kita identifikasi dari nomor 3, 4, dan 5 saja teman-teman ya. Nomor 3, 4, dan 5. Karena biar kita tahu polanya dulu. Oke, kita lihat teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan dengan jeli teman-teman ya. Saya juga berulang kali melihat gambar ini teman-teman ya. Dia ini bentuknya seperti ini teman-teman. Polanya ya. Polanya itu misalnya di sini A, B, C, D, E, F. Kita buat seperti ini teman-teman ya. Dia itu jadi, nih kalau teman-teman lihat, yang E sama, sebentar. Oh ya, yang E-nya pindah ke sini, E dan D. Jadi gini teman-teman, dia ke sini, ini ke bawah. Gitu. Yang AB-nya apakah pindah ke sini? Enggak, si AB-nya tidak menggantikan. Tapi si AB-nya ini pindah ke bawah. Pindah ke bawah gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang ini. Ini kan tanda C dan sama dengannya ini, tanda C dan sama dengannya pindah ke sini teman-teman. Dari awalnya sebelah kiri dia jadi sebelah kanan. Lalu tanda yang ini yang di bawah ini T, dia pindah ke sebelah kirinya. Ke sebelah kirinya. Jadi gini, ini E dan D berubah, kemudian bentuknya gini. Gini, terus gini, dan gini. Gitu teman-teman ya. Berarti yang 2 dulu nih. 2 ini menggantikan ini. Lalu yang 2 bawah ini menggantikan ini. Menggantikan B dan C. Gitu. Kita lihat nomor 3 dulu ya. Nomor 3 itu, kalau kita lihat kan awalnya C sama dengan, kita ambil 2 aja teman-teman. C sama dengan dan T bintang gitu ya. T bintang biar mudah nih. Ini kita abaikan dulu tanda senyum di atas ini sama lingkaran di sini kita abaikan dulu. Nah, di nomor 4-nya C sama dengan itu pindah ke sebelah kanan teman-teman. Jadi sama dengan C ya kan. Berarti dia polanya seperti ini. Kayak gini, X. Kalau udah X yang atas berarti yang bawah itu ini kan dari yang sebelah kiri ke kanan dulu teman-teman, kiri ke kanan.
kiri ke kanan. Nanti berarti ini yang kiri juga ke kanan, tapi dia yang bagian bawahnya gitu. Kiri ke kanan dan berubah tempat sehingga jadi bintang T. Gitu ya. Nah, untuk yang bagian atas ini kan P sama tanda senyum, teman-teman ya. P sama tanda senyum. Nah, untuk tanda senyum sendiri, karena dia tukeran sama sebentar. Nah, untuk P dan tanda untuk yang kiri atas, pojok kiri atas dan kanan bawah, ini random teman-teman ya, dia bisa berubah. Kalau dia sudah tidak ada pola, seperti itu. Nah, kita lihat lagi nomor 5. Nomor 5 itu kan si P dan T-nya yang ini ya, selanjutnya yang ini. Yang ininya dari sebelah kanan pindah ke sebelah kiri dan berbalik berubah tempat. Yang awalnya P di atas jadi P di bawah. Jadi ini bintang, ini P gitu ya. Nah, lalu yang bintang P. Nah, yang C senyum awalnya sebelah kanan pindah ke sebelah kiri di nomor 5. Nah, senyumnya awalnya di kanan bawah, di bawah jadi di atas. Senyum dan C gitu. Berubah gitu aja teman-teman. Yang intinya berubah itu yang 2 pola sebelah kiri dan 2 pola sebelah kanan. Tapi 2 pola itu bagian atas ya, 2 pola bagian atas sebelah kiri dan 2 pola bagian atas sebelah kanan. Seperti itu. Nah, huruf T di sini dan nomor 5 di sini dan tanda panah ini itu diabaikan saja teman-teman ya. Jadi teman-teman fokus aja ke dua pola di sebelah kiri atas dan 2 pola di sebelah kiri bawah, itu aja. Oke, kita jawab nomor 2 teman-teman ya. Berarti, oke, nomor 2 itu berarti yang mana? Awalnya ini kita gambarkan ya teman-teman ya. Berarti OX, S sama dengan C tanda senyum. Nah, yang mana yang berubah? Berarti yang ini dulu nih teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, OX ini pindah ke sebelah kanan. Pindah ke sebelah kanan dengan berubah tempat. O-nya di atas, awalnya jadi O-nya di bawah. Gitu ya. Lalu, C senyumnya juga berpindah tempat ke sebelah kiri. Dengan berubah letak. Yang awalnya C-nya di atas, jadi C-nya di bawah. C di bawah dan senyum. Gitu. Yaudah, selanjutnya menyesuaikan aja. Yang di bagian ini sama di bagian ini, itu menyesuaikan aja. Teman-teman langsung cari di multiple choice. Manakah yang betul, XO, yang ini ya, yang B. Oke. Berarti jawabannya yang B. Seperti itu, teman-teman. Sejauh ini apa bisa dimengerti, teman-teman? Jawabannya B berarti Falsha, benar ya? Good. Siap. Oke. Nanti coba diulang-ulang lagi, teman-teman ya. Untuk soal analogi ini harus dicoba berulang-ulang dan diperhatikan setiap detailnya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nih, setelah mengerjakan soal yang lumayan susah, ini lumayan mudah. Silakan coba teman-teman. Jawabannya apa?
Oke. Untuk soal ini, oke, rata-rata jawab B ya. Betul. Jawabannya B, teman-teman. Pada intinya, ini yang paling mencolok adalah titik-titik di dalam lingkaran ya, teman-teman ya. Nah, kalau ada titik-titik di dalam lingkaran ini, caranya kita hitung saja, teman-teman, jumlahnya berapa. Untuk yang pertama itu jumlahnya ada berapa? 2, 4, 6, 8, 11 ya. Ada 11. Yang B ada 2, 4, 6, 8, ada 12. Ada 7. Ada 9. Dan ini ada 5. Nah, saat kita udah tahu jumlah titik-titiknya, sekarang apa yang berbeda? Yang berbeda adalah 12. Karena angka 11, 7, 9, 5 ini adalah ganjil. Sedangkan yang B sendiri nih genap jumlah titik-titiknya. Seperti itu. Sehingga ya jawabannya adalah yang B. Yang paling berbeda. Seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Silakan. Oke, kita coba bahas aja ini teman-teman ya, karena ini advance, ini levelnya yang advance. Baik, kita lihat per detailnya teman-teman ya. Sebelum ke detail, ini udah kelihatan nih teman-teman. Dia ini berputar teman-teman ya, berputar sejauh 45 derajat. Atau berputar serong gitu ya, sebanyak 1 serong. Kalau teman-teman agak bingung misalnya pakai bahasa derajat, berputar 1 serong. Awalnya dia belokkan, awalnya di sebelah kanan, jadi serong kanan, terus ngadep ke depan, lalu ke serong kiri. Kita cari mana yang serong kiri. Berarti antara B, C, dan E gitu ya teman-teman ya, yang serong kiri. Berarti yang A ini otomatis salah, yang D otomatis salah. Lalu apalagi yang harus kita identifikasi? Setiap detailnya kita identifikasi. Oke. Kalau kita lihat dari yang tengah dulu teman-teman. Tanda titik, lingkaran di tengah ini. Ini kan ada lingkarannya di tengah, ini ada lingkaran, Kalau kita lihat lingkarannya tetap di situ posisinya, tapi dia berubah teman-teman. Berubah semakin membesar. Dan warnanya selang-seling. Yang pertama hitam, yang kedua putih, yang ketiga hitam, berarti yang keempat putih. Oke, dari B, C, dan D semuanya putih. Kebetulan semuanya putih, jadi kita cari detail yang lain, teman-teman. Itu. Oke. Kemudian letak si jajar genjangnya, teman-teman. Letak si jajar genjangnya. Oke. Apalagi nih yang kita lihat ya, kalau si yang hitam-hitam ini tetap teman-teman yang nggak berubah dia, hitam-hitam, hitam-hitam, B, C, dan D juga hitam-hitam. Oh sorry, berarti yang E kita eliminasi teman-teman, karena yang ini tidak hitam, padahal ini kan hitam semua nih, nggak berubah ya. Kalau kita lihat di nomor 1, 2, 3, 2 segi 4 yang mengapit, 1 segi 4 di tengahnya, mengapit yang ini ya, mengapit yang ini, itu kan warna putih. Nah, 2 segi 4 itu, sorry kita ini aja nih, kita hapus dulu ya. Nah, 2 segi 4 yang ini teman-teman yang saya maksud, yang ini, sorry yang ini, 1 yang ini, sama 1 yang ini. Itu kan tetap hitam ya, nggak berubah ya kalau teman-teman lihat tuh. Nah, berarti yang E itu salah karena dia berubah jadi warna putih. Tuh, berubah jadi warna putih. Oke, kita ada 2 kandidat, berarti yang B dan C. Yang mana? Nah, yang B itu kalau kita lihat teman-teman ya, kalau kita lihat si layang-layang ini masih ada terus nggak? Di nomor 1 ada, di nomor 2 juga ada. Ya kan? Nah, di nomor 2 ada, di sini ya.
Nah, terus di nomor 3 ada di sini. Berarti di nomor 4 harus ada, teman-teman, karena si segi apa ini namanya, layang-layang ya, si sebelah ketupat ini yang berada di antara bangun ini harus tetap ada. Otomatis yang kita pilih adalah yang C, teman-teman. Karena dia nggak pernah hilang, sehingga polanya itu tetap ada. Seperti itu. Jadi kita lihat tiap detail, teman-teman ya. Jawabannya adalah C. Good. Jadi siapa yang jawab C? Belum ada yang jawab C ya. Baik. Gitu teman-teman ya caranya. Dilihat setiap detailnya. Baik, kita coba lanjut. Silakan teman-teman. Nah, ini soal yang lebih mudah. Biasanya soal figural ini satu kali susah, satu kali tidak terlalu sulit seperti itu. Ini masuk ke yang tidak terlalu sulit, teman-teman ya. Silakan. Oke, teman-teman pada jawab C. Dan jawabannya betul yang C, teman-teman ya. Kalau kita lihat, ini tabungnya tetap ya, tetap sama, tabung, tidak berubah, bentuknya juga tidak berubah. Yang berubah adalah searah jarum jam, yang berubah itu si bagian atasnya. Yang ini teman-teman ya, yang ini. Kalau kita lihat, pertama dia menghadap ke kanan. Ke kanan dulu. Ini ke kanan, tanda panah yang ada perseginya itu, lalu ke bawah. Pertama ke kanan, terus ke bawah, lalu ke kiri, dan sekarang ke atas. Gitu. Sehingga yang ini perseginya dia ke atas ya teman-teman ya. Persegi, ada anak panah yang melekat pada persegi itu, dia ke atas. Karena searah jarum jam. Good, jawabannya C teman-teman. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal terakhir teman-teman. Soal terakhir ini termasuk soal yang sulit. Saya mau lihat teman-teman jawabannya apa. Oke, belum ada yang jawab. Ada yang ingin menjawab teman-teman? Dicoba aja dulu. Oke, karena belum ada yang menjawab, kita bahas aja teman-teman ya. Sepertinya mentok nih soal ini ya teman-teman. Kalau kita lihat teman-teman ya, dia ini mengalir ke atas.
kecuali tanda panah yang di bawah. Tanda panah yang di bawah ini tetap ada, namun berubah posisi saja. Sekarang kita lihat per detail teman-teman ya. Untuk tanda panah dulu. Awalnya ke atas, serong kanan, lalu ke bawah. Lalu serong kiri bawah ke atas. Berarti dia berpola teman-teman. Habis dari atas dia kemana? Dia balik ke serong kiri atas. Oke. Berarti kita cari tanda panah yang serong kiri ke atas. Yang mana teman-teman? Antara yang B, C, maupun E gitu ya. Yang D sama A ini salah ya, karena dia serong kiri ke bawah. Oke. Lalu kita lihat nih polanya. T ini, T yang pertama, kita lihat ya, T yang pertama ke sini. Lalu ke atas, dan ke atas lagi. Lalu dia menghilang teman-teman T. Saat dia menghilang, dia tidak balik ke semula. Dia digantikan dengan yang lain. Seperti itu. Sekarang kita udah tahu polanya ya. Dia semakin ke atas, ke atas. Begitupun dengan N. Kalau teman-teman lihat nih, N-nya awalnya di sini, kemudian ke atas lagi, lalu menghilang. Digantikan dengan bentuk yang baru. Nah, dari sini kita bisa simpulkan. Sehingga awalnya trapesium teman-teman. Trapesium ini pindah ke atas, berarti bentuknya gimana? Saat kalau kita lihat yang U dulu nih teman-teman. U-nya ini kan awalnya menghadap ke kiri, lalu menghadap ke bawah. Begitupun dengan trapesium. Trapesium ini waktu kita ini tanda panahnya ya, jadi serong kiri atas, trapesiumnya berubah jadi menghadap ke bawah seperti U. Nah, trapesiumnya menghadap ke bawah. Nah, lalu yang bentuk ini, apa ini? Itu juga berubah dari ke bawah ke samping kanan, berubah dia 45 derajat, sehingga di sini dia jadi menghadap ke atas. Menghadap ke atas. Gitu ya bentuknya ya. Nah, sehingga yang di sini apa? Yang di sini itu X ini terserah apapun teman-teman. Karena di X ini awal mula si produk itu berganti. Awal mula produk itu berganti menjadi yang baru. Nah, jadi kita fokus ke yang 3 produk ini aja. 1, 2, 3. Karena dia berulang. Sedangkan produk yang di sini selalu berganti yang baru. Kalau teman-teman lihat. Contohnya nih, saat N udah habis. Saat N di nomor 4 ini, N-nya kan udah habis teman-teman ya. Karena udah sampai atas. Nah, sehingga produk yang di sini berganti yang baru. Trapesium keluar. Begitupun yang ini. Saat udah berganti yang baru, yang U-nya. Sehingga yang di awal ini setelah tanda panah ini berganti yang baru. Terserah, jadi kita nggak usah menghiraukan pergantiannya apa. Jadi jawabannya adalah si B teman-teman ya. Jawabannya B. Mau dia berganti S, mau dia berganti P, tetap benar. Kenapa kita nggak pilih yang C sama E? Karena untuk yang C sendiri, yang ininya bukan menghadap ke bawah item-itemnya ya, tapi menghadap ke atas. Karena dia bergerak 45 derajat ke atas nih. Awalnya dari bawah, nih ya, awalnya bawah, lalu ke samping kanan, sehingga selanjutnya ke atas menghadapnya. Lalu kenapa tidak yang E? Karena trapesiumnya teman-teman. Trapesiumnya awalnya kan menghadap ke kiri. Harusnya setelahnya menghadap ke bawah, yang sisi kecilnya. Bukan menghadap ke atas. Ini kan menghadap ke atas, sehingga salah. Gitu teman-teman ya. That's all teman-teman. Pembahasan kita pada kali ini. Sekali lagi tips untuk mengerjakan analogi, jangan lupa ini teman-teman ya, masing-masing jangan lupa setiap ininya detailkan, setiap produknya didetailkan seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Saya izin tutup dulu ya ini ya. Oke. Teman-teman terima kasih banyak atas waktunya.
saya ingin menginfokan lagi, teman-teman jangan lupa ikut tryout kedua. Kalau teman-teman berminat atau punya waktu luang, nanti di tanggal 28 Januari akan ada tryout kedua, seperti itu. Nanti insya Allah akan kita bahas lagi penjelasan tryout-nya. Baik teman-teman, tidak kehabisan waktu. Tips saya kalau tidak mau kehabisan waktu, gini, kalau mengerjakan soal cerita, jangan baca soal, tapi saat baca soal itu langsung buat model matematikanya. Model matematika, karena dari model matematika nanti kita akan bisa lebih mengerti, seperti itu ya. Lalu untuk soal analogi itu diupayakan detailnya dikerjakan, tapi mengerjakan analogi itu saya harap teman-teman masih punya waktu yang lumayan banyak ya, sehingga untuk mengerjakan setiap detailnya bisa fokus seperti itu. Karena untuk analogi sendiri teman-teman, jika teman-teman sudah mendapatkan jawabannya, itu harus dipastikan lagi detail bentuk yang lainnya juga. Itu saran saya. Tapi harus tetap fokus ya intinya kalau ngerjain si analogi itu. Nah, kalau untuk kuantitatif perhitungannya itu jangan sampai habis teman-teman. Misalnya 10, titik-titik dikali 8, titik-titik. Itu teman-teman kalikan aja 8 kali 10 aja, 80. Pasti nanti jawabannya 80 lebih sedikit, seperti itu. Jadi jangan dikerjakan sampai tepat ketemu hasil akhirnya, tidak perlu itu teman-teman ya. Nah, cara terakhir adalah kerjakan betul yang paling mudah terlebih dahulu. Tapi konsekuensinya kalau teman-teman ngerjain yang paling mudah, teman-teman biasanya ke-distract untuk saat udah pindah ke soal yang lebih sulit. Misalnya teman-teman ngerjain soal yang mudah terlebih dahulu udah bisa semua nih. Lalu teman-teman saat pindah ke soal yang lebih sulit dan kebetulan misalnya lagi banyak soal yang sulitnya, itu merasa tidak bisa menjawab biasanya. Sehingga saran saya lebih baik dicampur aja. Teman-teman misalnya ngerjakan soal yang mudah, lalu ketemu soal yang sulit, oke di-skip. Kerjakan soal yang mudah lagi, lalu ketemu lagi soal yang sulit, jangan di-skip, coba dikerjakan dulu. Itu supaya melatih otak jangan ke-distract bahwa kita hanya bisa mengerjakan soal yang mudah saja. Sehingga sebenarnya soal yang lumayan tidak sulit maksud saya, itu teman-teman jangan sampai ngerasanya itu sulit sekali soal itu, karena sudah terbiasa mengerjakan soal yang mudah di awal. Seperti itu saran saya teman-teman ya. Baik, sekali lagi mengingatkan jangan lupa ikut tryout kedua tanggal 28 Januari kalau teman-teman berminat dan punya waktu luang seperti itu ya. Tadi kita buka dengan doa teman-teman, mohon izin kita tutup juga dengan doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa saya persilahkan. Amin, berdoa dicukupkan. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya. Sukses selalu teman-teman. Tetap berusaha. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman. Terima kasih. Sama-sama.